Halo, nama saya Anastasia Angel Julieta, biasa dipanggil Angel. Saya berasal dari kampus Politeknik Internasional Bali, jurusan Event Management. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang komunikasi dan protokol di dalam suatu event. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi adalah situasi di mana pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh penerima. Jadi belum bisa disebut komunikasi jika pesan yang akan disampaikan belum bisa diterima oleh penerima. Kemudian komunikasi bisa dibagi menjadi 3, yaitu linear, interactional, dan transaksional. Kemudian kita tahu bahwa tidak semua orang mempunyai skill komunikasi yang baik. Maka dari itu di dalam suatu perusahaan dibutuhkan suatu PR, yaitu public relation. Dan itu masih bersangkutan dengan komunikasi, di mana PR bertugas bukan hanya di depan audiens, tapi bisa di sosial media, radio, TV, event, iklan, atau advertising, dan lain-lain. Kemudian mungkin ada yang belum tahu apa bedanya PR dengan advertising. PR itu lebih murah, sedangkan advertising cost-nya lebih mahal. Kemudian advertising itu less trusted karena orang-orang sudah bisa menebak bahwa itu iklan, sedangkan PR tidak. Gerakan PR lebih smooth dan tidak diketahui oleh audiens kalau dia sedang menjelaskan atau membranding suatu brand. Kemudian perbedaan paling mencolok dalam PR dan advertising adalah PR lebih akan nge-branding brand yang akan dia sampaikan, sedangkan advertising lebih ke jasa atau barang yang akan dia jual saat itu. Selanjutnya saya akan membahas tentang protokol. Jadi protokol itu bertugas untuk menyambut para tamu dengan baik sehingga para tamu merasa disambut dan merasa nyaman di tempat tersebut. Dan untuk protokol dan MC sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Dan kita tahu bahwa menjadi seorang protokoler dan MC tidak gampang. Jadi ada karakteristik untuk sebuah protokoler dan MC, yaitu intelijen, yaitu maksudnya adalah kita harus cerdas, berwawasan luas. Jadi kalau misalnya ada tamu yang tidak tahu tentang sesuatu, kita bisa langsung menjelaskan. Kemudian asertif, yaitu peka terhadap keadaan dan situasi. Dare to take stand, yaitu maksudnya adalah berani untuk mengambil sikap dan tindakan. Dan terakhir adalah good looking, jadi nggak harus cantik, tapi kita harus bisa menempatkan situasi dan berpakaian well dressed. Kemudian MC juga harus menyesuaikan tempat, yaitu kita harus bisa melihat situasi di mana event tersebut formal atau informal. Kita juga harus mengerti kalau event formal apa yang harus kita lakukan dan informal apa yang harus kita lakukan. Dan untuk di protokol pemerintahan dan government biasanya mereka lebih memiliki banyak aturan dan tidak bisa sembarangan. Ada tempat-tempat untuk mereka sesuai dengan posisi dan jabatan yang mereka miliki. Sekian dari saya, terima kasih.